في الدارين آمن إلى أن قال قصر الصلاة mengqasar salat, meringkas salat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tagsuru minas shalah. Wa idza darabtum, dan apabila kalian berpergian, fil ardi, di bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidaklah atas kalian junahun berdosa, an tagsuru minas shalah, untuk kalian meringkas salat. Nah, ini dalil diperbolehkan mengqasar salat, meringkas salat yang 4 menjadi 2. An-Nisa, surah An-Nisa ayat 101. Mas'alatun, satu masalah, ayyuhuma afdalu al-qasru amil itmamu. Ayyuhuma, mana yang dari kedua lebih afdal, mengqasar atau itmam, menyempurnakan. Ini kita musafir nih. Musafir safaran tawilan, safar yang jauh. Yang udah boleh meringkas salat. Nah, cuma mana yang lebih afdal baginya dia meringkas atau menyempurnakan 4 rakaat. Paham maksudnya itu? Jadi kita musafir ini, mana yang lebih afdal bagi kita? Meringkas salat yang 4 jadi 2 atau mengqasar, atau itmam, menyempurnakan 4 rakaat. Al-qasru afdalu, meringkas itu lebih afdal, mengqasar itu lebih afdal. Ingat, mengqasar meringkas ya. Salat yang 4 jadi 2. Al-qasru, meringkas itu lebih afdal fi arba'i halat, di dalam 4 keadaan. Jadi dalam 4 keadaan meringkas, mengqasar bagi musafir itu lebih afdal. Selain yang 4, al-itmam, menyempurnakan 4 lebih afdal. Yang pertama, mengqasar lebih afdal idza balagat masafatul safari. Idza balagat, apabila telah sampai, masafatus safar, oleh jarak safar, salasa marahil, akan 3 marhalah. Jadi kalau misalnya jarak safarnya itu telah sampai 3 marahil, 3 marhalah. Marahil jamak marhalah. Berapa sih 3 marhalah? 123 kilometer takriban. Berapa? 123 kilometer. Jauh gak tuh? Jauh. Jadi kalau safarnya itu telah sampai 123 kilometer, berarti sudah sampai 3 marhalah tuh. Ini mengqasar lebih afdal. Mengqasar lebih afdal. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujabahu. Khurujan, agar keluar, min khilafi, dari perselisihan, man, orang atau ulama, aujabahu, yang mewajibkan akan qasar. Kal imami Abi Hanifah, seperti Imam Abi Hanifah. Jadi begini ya. Yang pertama, mengqasar lebih afdal kalau jarak perjalanannya itu udah sampai 3 marhalah. 3 marhalah 123 kilometer. Jadi kalau jarak tempuhnya udah sampai situ, bahkan lebih, maka mengqasar lebih afdal. Kenapa? Jawabannya biar kita keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkannya. Ada ulama yang mewajibkan tuh, seperti Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, kalau safar ente telah sampai 123 kilometer atau 3 marhalah, hukumnya wajib mengqasar. Hukumnya apa? Wajib mengqasar. Ya kalau ninggalin berarti dosa, begitu. Itu dalam mazhab apa? Hanafi.
Nah, dalam mazhab Syafi'i tawasut pertengahan. Biar kita keluar dari perbedaan pendapat ulama, kalau jarak tempuhnya telah sampai 123 km atau lebih, maka mengqashar lebih afdal. Paham gak? Mengqashar lebih afdal. Contoh kalau ente nanti ziarah atau Hall Solo misalnya, itu kan lebih dari 123, 400 lebih juga itu ya. Ya udah, berarti ente apa? Mengqashar lebih afdal di situ. Ya, kenapa? Biar keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan seperti Imam Abu Hanifah. Jelas ya? Ini sebab yang pertama. Mengqashar lebih afdal. Kemudian yang kedua, mengqashar lebih afdal. Idza wajada fi nafsihi. Apabila ia mendapati fi nafsihi pada dirinya karahiyatal qasri, akan ketidaksenangan mengqashar. Kalau dia dapati pada dirinya musafir ini, ketidaksenangan mengqashar. Kurang enak aja gitu hati, itu maksudnya. Kalau biasa sholatnya 4 kok 2, kurang serak jadinya. Ada ketidaksenangan dalam hati kita. Maka kalau itu terjadi, mengqashar lebih afdal. Paham tuh? Dia berjalan. Kalau mazhab kita kan cuma 82 km, ya. Marhalaten tuh. Bukan 3 marhala, cuma marhalaten 2 marhala, cuma 82 km udah boleh tuh. Ya. Nah, ini kalau misalnya dalam hati kita mendapati ketidaksenangan mengqashar, kurang serak. Kan ada sebagian orang begitu ya. Gue biasa sholat 4 rakaat tuh 2 gitu. Kurang serak, kayaknya hati kurang enak. Nah yang model kayak begitu afdal baginya mengqashar. Untuk menghilangi hati yang enggak enak tadi di situ. Dilawan daripada hawa nafsunya. Karena ini syariat. Ini adalah syariat. Jelas ya? Itu yang kedua. Idza wajada, apabila mendapati ia fi nafsihi pada dirinya karahiyatal qasri, akan ketidaksenangan mengqashar. Yang ketiga, kapan mengqashar meringkas lebih afdal? Idza syakka, apabila ragu olehnya fi dalili jawazil qasri. Ragu di dalam dalil diperbolehkan mengqashar. Ragu dia dalam hatinya, ragu. Nih dalilnya ada apa kagak sih? Benar apa kagak sih? Boleh meringkas yang 4 jadi 2. Ulang dalilnya jelas dalam Al-Quran tadi itu ya. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taghsuru beda salat. Boleh untuk meringkas salat yang 4 jadi 2. Ini kadang-kadang yang ragu yang kagak belajar bingung jadinya. Ya. Nah ini. Jadi kalau ada keraguan dalam hati kita akan dalil diperbolehkan mengqashar, ragu dia. Padahal orang ada dalilnya, ente ragu, maka afdal baginya mengqashar untuk menghilangkan keraguan tadi itu. Jelas ya? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, mengqashar meringkas lebih afdal idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas. Idza kana, apabila ada ia mimman dari orang yuqtada yang diikuti bihi dengannya bihadratin nas di hadapan orang-orang. Jadi apabila dia itu orang yang menjadi panutan, yang orang-orang pada ngikutin dia. Yang orang-orang pada ngikutin dia. Maka afdal baginya ketika itu mengqashar. Gambarannya bagaimana? Gambarannya misalnya ada satu rombongan, satu mobil misalnya. Rombongan ziarah. Rombongan apa? Ziarah. Atau rombongan haul. Anda kan sering haul datang ke Solo, ke Gresik misalnya. Iya. Nah, biasanya tuh dalam bisnya, dalam mobilnya satu, ada ustadz yang paham di situ. Biasanya ada ustadznya. Ustadznya. Ustadz apa? Oh, kasih tahu. Ada ustadznya di situ. Nah, ini kesempatan di sini nih. Ya, buat ustadznya untuk mempraktekkan ilmu kepada jamaahnya. Biasa kalau praktek orang lebih paham, betul. Dibanding hanya sekedar teori.
Nah, bilangin, nah ini perjalanan kita, perjalanan yang syariat sudah memperbolehkan kita mengqashar sholat. Meringkas sholat yang 4 jadi 2 rakaat. Caranya begini, begini, begini. Terniat ketika takbiratul ihram, niatnya usalli fardhu dhuhri maghsurah rak'atain lillahi ta'ala. Caranya harus tuh diniatkan ketika takbiratul ihram. Nah begitu. Nah dipraktekkan langsung kepada jamaah. Jadi kalau dia itu mimman yuqtada bihi, orang yang dijadikan panutan, yang diikuti bihadratin nas oleh orang-orang. Kesempatan buat mempraktekkan di situ. Paham maksud itu? Nah ini bagi mereka lebih afdal adalah mengqashar. Ta'alika nomor 1 di bawah. Waqad yajibul qasru. Kadang-kadang wajib mengqashar. Tadi kan kita bicara mana yang lebih afdal, mengqashar atau itmam, menyempurnakan 4 rakaat. Jawabannya apa? Mengqashar lebih afdal dalam 4 masalah tadi itu. Selain yang 4 ya itmam, menyempurnakan lebih afdal. Waqad yajibu, kadang-kadang wajib mengqashar. Mengqashar wajib bagi musafir kadang-kadang. Kapan? Wadzalika, dan hal itu ya, wadzalika, dan itu idza dhaqal waktu anil itmam. Apabila sempit itu waktu anil itmam, dari menyempurnakan sholat 4 rakaat. Ente musafir misalnya, kan wajib sholat kita, betul? Wajib sholat. Kemudian ente bangun subuh, misalnya subuh matahari terbit, misal kita ambil contoh jam 6 dah, gampangnya gitu. Jam 6 matahari terbit. Ente bangun jam 6 bukan subuh nggak bisa diqashar ya. Zuhur. Apa tuh? Zuhur misalnya. Misalnya asar jam 3 misal, biar gampang. Ente bangun dari tidur, ketiduran atau lupa sholat, udah waktu, udah jam 3 kurang 5. Atau jam 3 kurang 3 menit misalnya. Sempit gak tuh? Oh sempit. Ente musafir posisinya. Kalau aneh sholat itmam, sempurna 4 rakaat kan banyakan tuh. Anda khawatirkan sebagian sholat keluar dari waktunya. Tapi kalau aneh qashar, ini aneh musafir. Kalau aneh qashar, aneh ringkas, pas tuh. Sebagian sholat nggak keluar, pas. Semua sholat dikerjakan pada waktunya. Nggak ada sebagian yang di luar waktu. Nah, kalau terjadi seperti itu, bisa menjadi wajib baginya mengqashar. Ini catatan dia musafir tuh, benar ya? Lagi rebahan, jam berapa deh? Atau lupa. Sholat, udah jam 3 kurang 5. Loh, belum sholat zuhur anda nih. Nah, dia musafir, boleh mengqashar sholat. Udah buru-buru ambil wudu. Kalau aneh itmam 4 deh, gak keburu deh. Sebagian di luar sholat, di luar waktu. Tapi kalau aneh qashar, semuanya di waktu. Nah, wajib baginya mengqashar. Jelas ya? Itu gambaran kapan wajib bagi musafir untuk mengqashar sholat. Idza dhaqal waktu anil itmam. Jadi tadi tuh, wa fi ghairi dzalik, dan di selain itu al-itmamu afdalu, menyempurnakan salat 4 rakaat, afdalu, lebih afdal. Nah, di sini kita balik lagi kepada pembahasan kita. Di sini dikasih pertanyaan kita. Mana sih yang lebih afdal bagi musafir, mengqashar atau menyempurnakan 4 rakaat? Maka jawabannya mengqashar lebih afdal dalam 4 masalah. Meringkas sholat jadi 2 lebih afdal dalam 4 masalah. Apa yang pertama? Yang pertama, apabila jarak safarnya itu telah sampai 3 marhalah. 123 kilometer. Itu bagi musafir lebih afdal. Kalau jarak jalannya sudah 123 atau lebih, itu dia mengqashar afdal baginya. Lebih afdal daripada menyempurnakan Kenapa? Ilah sebabnya. Biar keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan. Seperti Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, kalau safar inti 123 kilo atau lebih, udah sampai situ, wajib hukumnya qashar. Kita dalam mazhab Syafi'i tawasud, ambil pertengahan. Yang kedua, kapan mengqashar lebih afdal? Apabila mendapati ia dalam hatinya akan ketidaksenangan mengqashar. Ya, dalam hatinya kagak serak. Ya, padahal itu musafir. Walaupun belum sampai 3 marhalah.
Yang penting sudah 82 atau 2 marhala, 82 kilometer atau lebih. Ya, tapi ada ketidaksenangan dalam hati di situ. Maka ketika itu mengqashar lebih afdal, biar menghilangkan hati yang gak enak tadi di situ. Orang syariat udah ngasih enteng buat ente, mas ente gak mau. Yang ketiga, kapan mengqashar lebih afdal? Apabila ia ragu di dalam dalil diperbolehkan mengqashar. Orang dalilnya jelas sebutkan dalam Al-Quran. Ragu dia, maka qashar lebih afdal. Yang terakhir, idza kana mimman yuqtada bihi bi hadratin nas, orang yang menjadi panutan yang diikuti oleh orang-orang bi hadratin nas, di hadapan orang-orang, ya, untuk mempraktikkan di situ. Nah, ini dalam 4 hal mengqashar lebih afdal. Wa fi ghairi dzalik, dan di selain itu, wa fi ghairi dzalik, dan di selain itu, al-itmamu, selain yang 4 tadi tuh, ya, al-itmamu, menyempurnakan 4 rakaat bagi musafir, afdalu, itu lebih afdal. Kalau selain itu gimana? Gambarnya gimana maksudnya? Ayo. Selain yang 4. Ente musafir nih, ente mau ke mana? Anda mau ke Bandung. Taruh Bandung misalnya cuma 100 kilo. Kalau belum sampai tujuan ente 100 kilo. Belum 123, belum sampai 3 marhala. Kan dalam mazhab kita cukup 2 marhala 82 km atau lebih boleh mengqashar. Ente baru perjalanannya 100 atau tujuannya 100. Dalam hati ente nggak ada keraguan akan qashar, boleh. Dalam hati ente kagak ragu akan diperbolehkan dalil. Pokoknya yang 4 tadi kagak ada tuh. Maka afdal baginya apa? Itmam. Paham tuh? Maka afdal baginya menyempurnakan 4 rakaat. Kenapa? Walaupun sudah diperbolehkan mengqashar di situ. Ya, ini pendapat al-mu'tamad yang terkuat dalam mazhab kita. Paham tuh? Walaupun ada sebagian mengatakan ambil keringanan. Ambil keringanan yang Allah berikan. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu an tu'ta adamiya Allah, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta adaimahu. Allah senang hambanya mendatangkan keringanan yang Allah berikan, sebagaimana senangnya Allah hambanya mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan. Ya, ini kan rukhsah, keringanan namanya. Ambil keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut.